Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video simulasi elektrohidrolik kali ini, saya akan mensimulasikan dua buah rangkaian, yaitu rangkaian saling mengunci atau interlock, dan juga satu lagi sebut rangkaian mengunci atau sirkuit mengunci atau rangkaian latching. Nah, pertama-tama kita akan langsung ke yang pertama, itu rangkaian interlock atau sirkuit interlock. Nah, untuk rangkaian kerja hidroliknya seperti ini, sedangkan untuk rangkaian elektriknya seperti ini. Di sini saya sudah siapkan atau saya sudah buat komponen yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah buat. Saya buka dulu. Ya, jadi ini rangkaian yang saya sudah buat. Jadi ini adalah rangkaian kerja hidroliknya, sedangkan yang ini merupakan rangkaian elektriknya atau rangkaian elektrifikasinya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit dulu rangkaian interlock itu apa. Jadi rangkaian interlock ini adalah rangkaian yang apabila salah satu saklar atau switchnya bekerja, maka saklar yang lainnya akan terkunci atau tidak bisa dioperasikan. Nah, langsung saja kita simulasikan supaya lebih jelas. Jadi untuk rangkaian di sini saya gunakan 4 buah push button, yang mana 4 buah push button ini untuk S1 dia terkonek dengan S1NC. Jadi S1NO terkonek dengan S1NC, dan juga S2NO terkonek dengan S2NC. Jadi di sini harusnya sebenarnya hanya 2 buah saklar di sini. Cuma di sini saya buat 4 buah saklar. Jadi saklar di sini, jadi 4 buah saklar ini sebenarnya hanyalah 2 buah saklar. Jadi S1NO dan S1NC ini adalah satu kesatuan, dan S2NO dan S2NC ini adalah satu kesatuan. Jadi sebenarnya di sini untuk cara kerjanya hanya 2 buah saklar. Namun di sini hanya ada 2 saklar, namun kelihatannya sebenarnya 4 ya. Nah, di sini untuk di sini silindernya saya gunakan double acting, kemudian ada one way flow, dan juga di sini katup 4/2 dengan aktuasi kiri kanannya adalah solenoid, dan di sini ada pump unit. Nah, langsung saya simulasikan. Jadi sesuai dengan cara kerjanya tadi, bahwa apabila salah satu switchnya bekerja, maka switch yang lain tidak akan beroperasi. Nah, saya tekan S1. Kita aktifkan dulu. Ini S0 ya sebenarnya. Jadi saya tekan S1. Nah, di sini K1-nya akan berpenguatan, sehingga di sini kontak K1-nya akan tertutup, sehingga ada arus yang mengalir ke Y1, sehingga di sini Y1-nya aktif dan silindernya bergerak maju. Nah, di sini yang namanya interlock, bahwa saat saya tekan S1 di sini, saat saya tekan ya, saya copot lagi. Saat saya tekan, kita lihat perbandingannya di sini. Saat saya tekan, maka dia akan membuka. Jadi saat S1NO saya tekan, maka S1NC-nya akan membuka. Sehingga walaupun di sini S2-nya saya tekan, tidak akan ada arus yang mengalir ke kedua, karena di sini S1-nya terbuka atau terputus. Seperti itu. Nah, saya coba untuk S2. Saya tekan. Nah, di sini keduanya berpenguatan sehingga Y2 aktif, dan di sini Y2-nya bekerja dan silindernya bergerak kembali mundur. Nah, saya di sini
Kita lihat sendiri perbedaannya. Lihat di sini. Nah, dia membuka. Jadi saat S2NO di sini saya tekan atau dia menutup, maka S2NC-nya akan membuka atau terputus. Sehingga walaupun saya tekan S1 di sini, maka saya tekan S1, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke K1 karena di sini S2NC-nya itu terbuka atau terputus sehingga tidak akan bisa ada arus yang mengalir seperti itu. Jadi untuk prinsip kerja dari sirkuit atau rangkaian interlock ini dia saling bergantian. Jadi dia saling bergantian untuk saklarnya. Jadi saat S1 bekerja maka S2 tidak akan bisa bekerja. Begitupun sebaliknya saat S2 bekerja maka S1 tidak akan bisa bekerja. Jadi di sini cara kerjanya saling bergantian ya. Atau ya seperti itu, saling bergantian. Jadi S1 di sini saling terkonek atau merupakan satu kesatuan, dan S2 dan S2NO dan NC di sini saling terkonek atau satu kesatuan. Jadi seperti ini untuk bentuk simulasi dan juga rangkaian dari interlock atau saling mengunci, atau bahasa lainnya yaitu rangkaian bergantian ya. Jadi dia saling bergantian untuk cara kerjanya. Jadi seperti ini untuk simulasi dari rangkaian interlock. Nah, saya akan lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu namanya rangkaian atau sirkuit mengunci atau pengunci, atau bahasa lainnya yang kita sebut sebagai rangkaian pengunci, atau maksud saya rangkaian latching. Nah, untuk rangkaiannya juga saya sudah buat sendiri. Nah, seperti ini. Jadi untuk rangkaian kerja hidroliknya hampir sama dengan simulasi pertama tadi. Bedanya di sini untuk katup 4/2-nya, untuk aktuasi kirinya tetap solenoid, sedangkan aktuasi kanannya saya ganti menjadi spring return. Nah, untuk rangkaian elektriknya seperti ini. Nah, yang namanya pengunci adalah yang ini ya. Ini yang berfungsi sebagai penguncinya nanti. Nah, saya akan langsung simulasikan supaya kita bisa langsung ketahui bagaimana cara kerjanya. Jadi cara kerja untuk rangkaian pengunci ini bahwa walaupun saat koilnya sudah teraliri atau K1-nya sudah teraliri arus, walaupun S1-nya kita lepas nanti atau kita tidak tekan lagi, maka K1-nya tetap bisa teraliri. Kenapa? Nah, saya akan simulasikan di sini. Kita aktifkan dulu S0-nya. Nah, di sini S1-nya saya akan tekannya. Saya tekan. Nah, saya tekan. Nah, di sini saya belum lepas S1-nya, saya tekan. Maka di sini K1 akan teraliri sehingga di sini terhubung, dan Y1-nya akan aktif sehingga silindernya akan bergerak maju. Nah, kita bisa lihat sendiri saat K1-nya di sini aktif, maka K1 yang berada di rangkaian pengunci juga akan tertutup atau terhubung, sehingga akan ada arus juga yang mengalir melalui K1 yang ada di sini. Nah, saat saya lepas S1-nya, jadi saya tidak tekan lagi. Di sini saya lepas ya. Nah, di sini saya sudah lepas, tidak ada arus yang mengalir. Namun di sini K1-nya tetap teraliri karena ya yang ini ya, rangkaian pengunci ini. Jadi walaupun S1-nya sudah kita tidak tekan lagi, di sini masih ada arus yang mengalir ke K1 melalui kontak bantu K1 sini atau rangkaian penguncinya. Jadi dia tetap mengalir. Di sini K1-nya akan tetap atau terus aktif sampai K1 di sini atau relaynya ini tidak teraliri. Nah, cara untuk mematikannya atau cara untuk menghentikan arus mengalir ke K1 yaitu kita tinggal menekan S2 atau saklar kedua yang bertipe NC. Jadi kita pasang sebelum masuk ke relay K1, kita pasang NC, saklar NC.
Jadi saat saya tekan, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke K1, sehingga rangkaian pengunci atau K1 di rangkaian pengunci ini terbuka, sehingga tidak akan ada arus lagi yang mengalir seperti itu. Di cara kerja untuk rangkaian pengunci ini sebenarnya cukup simpel. Jadi dia akan mengunci atau saat relaynya sudah teraliri, maka dia akan mengunci terus arus sehingga arus akan tetap mengalir ke K1, dan kita bisa matikan dengan menekan saklar NC yang ada di dekat relay K1. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita lihat biasa di panel kontrol, di tombol di panel kontrol. Jadi cara kerjanya ini dia menggunakan rangkaian pengunci ya. Untuk tombol yang biasanya ada di panel kontrol, dia menggunakan rangkaian pengunci. Jadi walaupun kita sudah tidak tekan lagi S1-nya, kita tidak tekan lagi, maka akan tetap ada arus yang mengalir ke K1 karena rangkaian pengunci ini. Nah, sini jadi walaupun saya tekan S1-nya lagi, tidak akan ada pengaruhnya. Jadi untuk mematikannya kita tekan S2. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu untuk simulasi dari rangkaian pengunci. Jadi mungkin itu saja untuk simulasi dari rangkaian interlock dan juga rangkaian pengunci yang saya sudah simulasikan. Jadi secara singkatnya, rangkaian interlock ini nama lainnya itu rangkaian bergantian. Jadi salah satu saklarnya bekerja, maka saklar yang lainnya tidak akan bekerja. Jadi dia saling bergantian. Nah, untuk rangkaian pengunci atau latching di sini dia fungsinya untuk mengunci arus. Jadi walaupun kita sudah tidak menekan S1-nya, maka tetap ada arus yang mengalir ke K1 karena rangkaian pengunci ini. Jadi mungkin itu saja untuk simulasi rangkaian interlock dan rangkaian pengunci atau rangkaian latching. Apabila ada penjelasan yang kurang baik, terlalu cepat atau keliru, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.